Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Masya Allah, ya tadi kita disuguhkan oleh Ananda ya surah Al-Mursalat. Subhanallah, ya Ananda kita membacanya dengan begitu tartil. Ya saya rasa Pak Imam juga paham bagaimana usia seperti beliau itu sudah bisa memberikan atau sudah bisa membaca ayat-ayat Allah ya hampir ya kita katakan sesuai dengan kapasitas ilmu kita, sempurna dalam makharijul huruf, tajwid dan seterusnya. Masya Allah, ini karunia. Ya kita doakan kedua orang tuanya yang mudah-mudahan kelak di akhirat diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ketika ada seorang pemuda yang diperintahkan oleh pamannya untuk membersihkan kolam ikan, yang ikan itu dikenal dengan ikan koi. Sebelum beliau membersihkan kolamnya, beliau memperhatikan ikannya. Ikan yang badannya berwarna ungu kebiru-biruan dan ekornya berwarna putih dicampur dengan ungu kebiru-biruan. Sehingga anak ini terpana melihat ikan tersebut, dan seketika itu datanglah sang paman dengan mengatakan, apa yang ada dalam benakmu melihat ikan tersebut? Beliau menyebutkan beberapa kelebihan-kelebihan dan seterusnya yang begitu banyak, sehingga sang pemuda ini begitu kagum dengan ikan koi sang paman. Kemudian sang paman mengatakan, coba engkau foto ikan itu dan tanyakan ke tetangga sebelah. Tanyakan ke tetangga sebelah kira-kira kalau dia ingin membeli ikan ini, berapa berani dia bayarkan atau berapa dia berani untuk mengeluarkan harganya. Maka pergilah sang pemuda ini dengan mengatakan ketika dia datang kembali kepada pamannya, ya paman, sang tetangga di sebelah menghargainya dengan 50.000 rupiah. Kemudian sang paman mengatakan apa? Coba engkau ambil ikan ini, kemudian bawa ke tempat penjual ikan hias dan tanyakan harganya di sana kira-kira berapa sang pedagang itu ingin membeli ikan koi tersebut. Maka sang pemuda ini datang setelah ya ke toko ikan hias. Sang pemuda ini datang dengan mengatakan, ya paman, ternyata pedagang ikan hias di sana berani membayar 1 juta rupiah. Ini berkali-kali lipat dari tawaran tetangga di sebelah. Kemudian sang paman mengatakan lagi, tolong kau bawa ini ikan dan tawarkan kepada teman paman, namanya Abdurrahman. Ya dia penggemar ikan dan dia paham sekali bagaimana melihat ikan atau pernah menjadi juri dalam kontes, dan bawa sertifikatnya. Jadi ada sertifikatnya ini kan, ternyata ini ikan sudah pernah ikut kontes dan mendapatkan juara 1. Bawa sertifikatnya, tanyakan kepada Pak Abdurrahman bahwa Om ingin menawarkan ikannya, kira-kira berapa Pak Abdurrahman ingin menawarkan atau menghargai ikan tersebut. Setelah sang pemuda ini datang ke Pak Abdurrahman, beliau tergesa-gesa hari dengan begitu girangnya mengatakan, paman, Pak Abdurrahman berani membayar 20 miliar. Pak Abdurrahman berani membayar 20 miliar. Karena kebetulan beliau adalah seorang pengusaha yang sukses dan beliau juga penggemar ikan koi, bahkan pernah menjadi juri, dan dia tahu kalau ada sertifikatnya ikan koi ini sudah pernah ikut kontes dan ya dinobatkan sebagai juara 1. Kemudian pamannya mengatakan, itulah pelajaran yang penting bagi kita wahai anakku. Pelajarannya apa? Ya kadang kita membawa sesuatu sama, tapi di hadapan orang berbeda-beda. Tergantung bagaimana orang memaknainya. Tergantung bagaimana orang memiliki kapasitas ilmu sesuai dengan mereka yang pahami masing-masing apa yang kita bawakan. Dan kadang-kadang manusia juga seperti itu.
Kadang-kadang manusia seperti itu, kalau kita melihat mungkin di hadapan orang banyak mereka betul-betul dianggap sebagai orang yang tidak ada apa-apanya, bahkan hina, tapi ternyata di hadapan Allah ya mereka lebih mulia daripada yang lainnya. Begitulah hadapan kita. Maka sang paman mengatakan, sekarang hargailah dirimu. Ya, jangan pandang tentang bagaimana orang mengatakan apa dan apa, karena orang itu akan berbeda-beda. Tetapi kalau Allah yang menilai, maka itulah penilaian yang setinggi-tingginya. Hargailah dirimu di hadapan Allah setinggi-tingginya, meskipun harga engkau di hadapan manusia itu sangat rendah menurut mereka. Tapi kalau hargamu di hadapan Allah sudah tinggi, maka itulah hakiki harga dirimu. Maka saya teringat jemaah sekalian yang sama berbahagia, ya, ada satu kisah ketika terjadi tidak terlalu lama, ya. Kalau tidak salah persis Piala Dunia sebelumnya. Ya, Piala Dunia, karena sini mungkin penggemar bola semua tahu. Ya, pada saat itu ada kejadian yang sangat istimewa. Ada peristiwa yang sangat istimewa di Piala Dunia. Apa itu? Ada satu negara yang tidak pernah diperhitungkan ternyata bisa tembus masuk semifinal. Pasti tahu Pak Di negaranya? Ya, Maroko. Ya, bukan Maroko Ya, Maroko. Nah, ternyata pada saat negara Maroko ini masuk dalam semifinal Piala Dunia yang digembar-gembirkan beritanya begitu meluas seluruh dunia, ternyata pada saat yang sama ada juga kejadian yang luar biasa, yang sayangnya tidak terlalu diekspos. Sayangnya, yang diekspos itu Piala Dunianya. Di negara Maroko juga terjadi. Ternyata pada saat yang sama itu ada salah seorang syekh di Maroko, karena kita tahu negara Maroko itu negara Islam yang taat dan banyak ulama di sana. Ulamanya di sana bukan ulama ya ecek-ecek, bukan. Dia ulama kelas dunia. Maka ada salah seorang syekh di sana yang bermimpi berjumpa atau didatangi oleh Rasulullah. Kejadiannya sama pada saat tahun di Piala Dunia itu. Nah, 3 kali syekh ini didatangi oleh Rasulullah dengan Rasulullah mengatakan, wahai syekh, tolong sampaikan salamku kepada fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Jadi 3 nasabnya disebutkan di atasnya. Kenapa? Karena kalau orang Arab itu Pak biasanya sama-sama namanya. Anaknya namanya Abdullah, bapaknya Abdullah, kakeknya Abdullah. Nanti biasa yang terakhir itu baru bukan Abdullah. Jadi Abdullah bin Abdullah bin Abdullah bin Abdullah. Nanti biasa yang keempat tidak. Atau ada di tengahnya yang tidak. Makanya disebutkan 3 nasabnya ke atas supaya tidak salah orangnya. Dan hebatnya lagi, Rasulullah SAW menyebutkan alamatnya. Alamatnya lengkap. Kalau di kita mungkin disebutkan provinsinya, disebutkan kelurahannya, kecamatannya, kelurahannya, RW-nya, RT-nya, nomornya, lengkap disebutkan oleh Rasulullah. Dan ini 3 kali berturut-turut beliau didatangi, sehingga beliau mengatakan ini adalah amanah. Saya harus sampaikan salamnya Rasulullah kepada pemuda itu. Maka dicarilah pemuda itu. Ternyata alamatnya pemuda ini di salah satu kampung atau kota terpencil di kota Mekkah. Maka beliau berangkat untuk melaksanakan umroh dulu, ya, karena beliau ini kelasnya kelas dunia, sehingga ya syekh-syekh yang ada di Makkah itu termasuk Syekh As-Sudais itu teman beliau, teman akar beliau. Setelah selesai melaksanakan umroh, beliau menyatakan atau menyampaikan mimpinya, menceritakan mimpinya kepada syekh yang ada di Masjidil Haram. Maka Syekh As-Sudais bersama dengan 3 syekh yang lainnya mengatakan ini adalah amanah Rasulullah. Ayo kita sama-sama untuk mencari pemuda itu. Kemudian kita sampaikan salamnya Rasulullah SAW. Maka berangkatlah 5 orang syekh besar, termasuk Syekh As-Sudais. Ya, tahu As-Sudais Pak ya? Ya, imamnya Masjidil Haram. Nah, berangkatlah mereka berlima. Setelah sampai di kota kampung itu, ternyata kampung ini tidak terlalu jauh dari kota Mekkah. Cuma hanya sekitar 70 kilo yang terjangkau dengan naik kendaraan darat atau mobil. Maka berangkatlah mereka berlima. Sampai di situ mereka mencari tokoh masyarakat yang ada atau seperti kalau di kita mungkin Pak RW-nya atau Pak RT-nya. Setelah didapatkan alamatnya, kampungnya, maka disebutkanlah nama sang pemuda. Awalnya sang tokoh masyarakat ini kaget dengan mengatakan, wah, ini syekh besar ini, syekh ternama. Siapa yang ada apa dia datang di kampung kita ini? Ya. Ternyata ketika dia tanya, apakah Bapak mengenal, ya, apakah Tuan mengenal orang ini? Ya, kaget ini Syekh.
Kaget ini tokoh masyarakat. Ya, kenapa? Karena ternyata yang dia cari ini Syekh adalah bukan Syekh juga yang dia cari, bukan ulama seperti mereka. Yang dia cari adalah siapa? Seorang pemuda yang hidup sebatang kara, yang berandalan, rambutnya gondrong, pakai anting-anting, ya, kemudian ada tatonya, yang kerja setiap hari di terminal. Bayangkan coba kalau ada ustadz besar di sini, mungkin seperti kalau yang dari, ya, jangankan Syekh As-Sudais, ya, ustadz-ustadz besar saja, kalau kayak mungkin kayak Ustadz Khalid Basalama, ya, Ustadz Ustadz Abdul Somad, kalau datang di kampung Pak baru cari preman, kira-kira kita tidak kaget. Ada apa ini? Ustadz langsung cari yang preman. Biasanya dia cari juga yang ustadz juga, ini yang preman dia cari. Maka kaget ini sang tokoh masyarakat. Dia bilang, tidak salah cari kini sih. Ini orang ini sampah masyarakat ini di sini. Dia bilang, tidak, tolong antarkan saya ke rumahnya. Maka diantarkanlah Pak, diantarkan dia Bu. Setelah ketemu, pas ketuk pintunya, assalamualaikum. Memang anak muda ini tinggal sendiri. Ternyata anak muda ini, ya, sejak umur 7 tahun sudah meninggal ibu bapaknya, sehingga dia besar di jalanan. Jadi wajarlah kalau orang besar di jalanan, apalagi di terminal, ya tahu sendiri Pak bagaimana kalau orang di terminal, ya, hukum rimba di sana yang berlaku. Siapa yang jago, siapa yang kasar, siapa yang kuat, siapa yang rewa, itu yang hidup. Ya, kalau tidak rewa, tidak kasar, mati itu, mati konyol. Nah, maka ketika diketuk rumahnya, keluarlah sang pemuda ini. Memang benar, pemuda itu keluar dengan keadaan seperti yang digambarkan oleh sang tokoh masyarakat. Rambutnya gondrong, pakai anting-anting, merokok lagi keluar. Ya, merokok keluar. Kemudian dia juga kaget, kenapa ada Syekh Sudais datang ini di rumah saya. Ya, setelah sang Syekh dari kota Maroko, dari negara Maroko ini mengatakan, wahai, betulkah engkau yang bernama Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan? Dia bilang, iya, betul, saya. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya saya ingin menyampaikan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ke mimpi saya 3 malam berturut-turut untuk menyampaikan salamnya kepadamu. Maka berbahagialah. Kaget juga sang pemuda ini. Kemudian sang pemuda ini mengatakan, mungkin salah Syekh, mungkin bukan saya. Dia bilang, tidak, itu sudah benar. Kalau memang benar ini adalah namamu, maka itulah engkau lah yang dimaksud oleh Rasulullah. Ya, begitu mendengarkan, ya, dia buang rokoknya, dia menangis. Ya, sang pemuda ini menangis terseduh-seduh dengan mengatakan seolah-olah tidak percaya. Selalu dia ulang-ulangi, ya Syekh, betulkah saya yang disalami oleh Rasulullah? Dia bilang, betul, kalau memang itu namamu, maka kaulah yang disalami oleh Rasulullah. Menangis lagi sang pemuda ini. Kemudian Syekh ini mengatakan, ya, apakah ada amalanmu? Ya, apa yang engkau lakukan sehingga Rasulullah menitipkan salam kepadamu? Dia bilang, Syekh, memang rumah saya cuma 70 kilo dari kota Mekah, tapi ketahuilah saya tidak pernah injak Masjidil Haram. Ternyata kita Pak yang beribu-ribu mil, ya, dari kota Mekah, kita upayakan untuk bisa injak. Dia 70 km saja tidak pernah saja sholat di Masjidil Haram. Dia bilang, saya juga kalau sholat bolong-bolong, paling hari Jumat itu pun juga kadang tidak sholat Jumat. Coba, bulan puasa tidak pernah puasa Ramadan, tidak pernah puasa Ramadan, tidak pernah sholatnya bolong-bolong, ya cuma Jumat saja, ya kadang-kadang bolong juga Jumatnya. Tidak pernah injak Masjidil Haram meskipun sudah 70 km saja jaraknya di Masjidil Haram. Coba lihat apa kira-kira amalannya. Tapi saya mengatakan pasti ada amalanmu sehingga Rasulullah, ya, menitipkan salam kepadamu. Karena kita lihat keadaannya, boleh saja Pak, ya, anak ini memang dianggap sebagai sampah masyarakat, tapi wajarlah kalau kita lihat dari kecil tidak ada pendidikan dari kedua orang tua, tidak ada biaya untuk menyekolah, untuk bersekolah, untuk menimba ilmu. Jadi mungkin itulah keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dasarnya dia selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dasarnya. Dia selalu tunduk. Ya, artinya dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia selalu berusaha untuk berlaku baik, ya. Kemudian saya mengatakan, coba kau ingat-ingat, apa kira-kira amalanmu? Kemudian dia mengatakan, iya, ya, mungkin Syekh, ini amalan saya. Apa itu? Ya, tetangga di sebelah ini, kata sang pemuda, tetangga saya di sebelah ini adalah seorang, ya, janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Dia memiliki anak yang kecil-kecil, yang masih balita, 3 orang. Maka saya kalau pulang dari terminal, ya, profesinya sebagai tukang parkir, ya, saya bagi 2 saya punya penghasilan. Kalau saya dapatkan penghasilan itu, maka saya berikan separuh, 50% kepada tetangga saya itu, dan saya makan separuhnya. Kalau saya mendapatkan pada hari itu tidak cukup untuk
untuk diberikan kepada tetangga saya itu, maka saya ambil secukupnya saja, kemudian saya lebihkan kepada mereka agar mereka bisa hidup. Dan saya mengatakan, inilah, ya kalau bahasa kita itu nih, ini nih amalanmu, sehingga menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan inilah amalanmu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan salam kepadamu. Ini nih amalanmu. Sekarang engkau pergi mandi, bersihkan badanmu dan pilih pakaianmu yang paling rapi. Kita berangkat ke Mekah bersama dengan Syekh 5 orang. Kita akan ke Mekah sama-sama, kita sholat di sana. Maka pergilah sang pemuda ini mandi, Pak. Pergi, Bu, mandi. Setelah itu dia ambil pakaiannya yang paling rapi, dia sisir rambutnya, kemudian berangkat bersama Syekh berenam. Karena tadi Syekhnya ada 5, berenam dengan dia. Dalam perjalanan, sesekali sang pemuda ini balik kepada Syekh dari Maroko mengatakan, ya Syekh, betulkah Rasulullah ya minta salam sama saya? Dia bilang, betul. Apa kepentingan saya untuk berbohong kepadamu? Ya, betul engkau telah dititipkan salam oleh Rasulullah. Menangis lagi sang pemuda ini. Menangis terus. Dalam sepanjang jalan, Pak, Bu, dia menangis terus di atas mobil. Sampai ketika tiba di kota Mekah, maka alhamdulillah karena dia bersama dengan syekh-syekh yang besar, termasuk Syekh As-Sudais, dia bisa sholat pas di depan Ka'bah. Jadi Pak, baru pertama kali sholat di Masjidil Haram, langsung dapat tempat di depan Ka'bah. Karena kenapa? Karena bersama dengan syekh ya berlima tadi. Ya, maka Syekh As-Sudais maju sebagai imam, dia berada bersama sejajar dengan beberapa syekh-syekh besar di belakangnya. Dalam sholatnya itu, Pak, sholat pertama kalinya di Masjidil Haram, dia menangis terus. Menangis terseduh-seduh sampai 4 syekh yang bersama di belakangnya juga ikut menangis dengan mengatakan, kami juga terharu, kami sedih begitu melihat ya bagaimana keadaannya sang pemuda ini yang begitu khusyuk dalam salatnya sehingga menangis terus-menerus. Dan seketika jemaah sekalian yang sama berbahagia, di sujud terakhir sang pemuda ini semua orang telah bangkit, dia tunduk terus menundukkan kepalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah selesai salam ternyata jemaah sekalian yang sama berbahagia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia meninggal dunia. Anak muda ini meninggal dunia dalam keadaan sujud di depan Ka'bah, salat pertama kali. Dan apa kata Rasulullah? Man qala la ilaha illallah akhiru kalam dakhala jannah. Siapa yang terakhirnya mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Jadi kita tidak melihat amalan yang di sebelumnya, yang terakhirnya yang dilihat. Amalan terakhirnya ini pemuda, subhanallah. Dia tunduk kepada Allah, sujud di kota Makkah, di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, dan meninggal. Artinya apa? Jemaah sekalian yang beragama, seperti yang kita ya ibaratkan seperti ikan koi tadi. Mungkin di hadapan orang-orang pemuda ini sampah masyarakat, tidak ada gunanya, tidak ada buah-buahnya. Ya, di hadapan orang banyak, tapi ternyata di hadapan Allah dia sungguh-sungguh sangat mulia, bahkan mungkin lebih mulia daripada semua orang yang ada di kampungnya. Karena tidak semua orang yang ada di kampungnya dititipi salam oleh Rasulullah, tapi dia dititipi salam oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Ada perbuatannya yang betul-betul ikhlas kepada Allah, tidak mau tanpa pamrih, dan dia betul-betul melakukan ya karena ingin menolong tetangganya. Dan itulah yang menggetarkan arsy-Nya Allah sehingga Rasulullah SAW menitipkan salam kepadanya. Maka jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi perbaikilah diri kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita melihat bagaimana pandangan orang nanti di sana. Ya, apa nanti orang bilang, tidak perlu. Tapi hargailah diri kita setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena harga yang sebenarnya adalah harga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Kalau ada benarnya maka tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan dari kami pribadi dan dari bisikan syaitan, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.